Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita mau jalan-jalan di Telaga Wahyu, Senin tanggal 7 bulan 7 2025. Yuk ikutin ya perjalanan kita pagi ini. Ini aku masuk putaran kelima. Kebetulan hari ini cuaca mendung, jadi mendukung banget untuk kita jalan-jalan. Ya biarpun kurang bisa berkeringat, tapi bisa lebih panjang lah durasinya ya. Terus ini ada air terjun kecil. Yes, seger kan teman-teman, air terjun kecil. Jadi by the way, ini kita ada di Telaga Wahyu Magetan ya. Itu ada ikonnya, ada pesawat. Barusan sih ditaruhnya. Saya nggak habis pikir ya gimana cara ngangkutnya ini. Padahal jalannya kecil-kecil ini, nggak ada jalan gede. Apa mungkin dibawa pakai helikopter, nggak tahu juga. Ya jadi ini treknya. Treknya memang menarik teman-teman untuk Telaga Wahyu ini ya. Dan untuk pagi ini kayaknya hanya cuman ada 4 pejalan kaki aja sih, tapi so far keren. Tapi walaupun pagi itu masih ada loh teman-teman orang mancing, walaupun kita datang jam 5 jam udah ada ya. Memang ikonnya Telaga Wahyu untuk mancing ya. Yes, kita lanjut untuk jalan-jalan. Nah ini teman-teman, ini adalah pohon randu ya. Aku seneng banget di sini ketemu pohon randu karena ini mengingatkan pada masa kecil dulu ya. Pohon randu itu bahan untuk membuat kasur yang dari kapuk itu teman-teman, zaman jadul ya. Jadi dulu waktu aku kecil mainin ini, ada semacam buahnya yang masih hijau itu loh. Itu dibuat untuk ketimunnya ya. Jadi ini pohon randu ya teman-teman. Ini sudah jarang, sudah langka. Jadi sambil nostalgia masa kecil, seneng banget di sini di Telaga Wahyu. Nah, keren kan? Coba di capture. Oke, emang keren walaupun mendung. Kita lanjut. Itu ada ibu-ibu yang habis mencari rumput teman-teman. Dan ini ya karena semalam hujan, jadi treknya agak becek, tapi nggak masalah, tetap semangat ya. Oke, jadi seneng banget kan ini di pedesaan gitu, lihat ibu-ibu jam segini udah pulang bawa rumput. Jadi ada air terjun tersembunyi lagi, kecil, yes, tapi menarik teman-teman ya kan. Kalau pohon paus ini masih banyak sih. Menarik bukan jalan-jalan di sini. Melihat ada lampu di sepanjang jalan ini, kayaknya bisa jalan-jalan malam sih teman-teman ya. Nah kapan-kapan kita coba. Tapi kalau malam jalan-jalan sendiri nggak berani ya. Itu kita lihat pohon randu dari jauh ya, cantik banget. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini dari sisi sebelah barat, pelan-pelan aja, lalu menuju ke sebelah timur. Nah itu Telaga Wahyu. Jadi Telaga Wahyu ini posisinya di bawah Telaga Sarangan teman-teman. Kalau saya lebih enjoy di sini karena lebih segar, lebih sepi ya, untuk jalan-jalan lebih nikmat seperti itu. Berikutnya seperti ini teman-teman ya. Jadi itu mbak-mbak yang aku bilang tadi ya, 2 jalan di sini masih sepi dan bisa dinikmatin ya. Ini kanan kirinya banyak bunga sebenarnya, cuman karena ini tuh musim kemarau sebenarnya teman-teman, jadi bunga-bunganya itu nggak kurang seger ya. Ya ini agak seger sih karena tadi malam hujan. Jadi ini trek berikutnya ya, cukup menarik bukan? Ini trek yang sisi sebelah utara.
menarik sekali. Ini masih ada sisa hujan tadi malam, jadi mesti hati-hati nih jalannya. Nah ini teman-teman, ini adalah trek yang sebelah selatan ya. Kalau trek yang sebelah selatan ini dia agak kurang nyaman karena hanya makadam gitu loh. Terus kalau hujan banyak becek-becek juga, jadi harus lebih hati-hati. Dan ini saya masuk etapa ke-6 teman-teman. Kebetulan nanti belibet deh ngomongnya. Kita ketemu mbak-mbaknya lagi, kita sapa ya. Nih kalian bisa lihat kan becek, monggo. Jadi ini tuh satu putarannya persis 1 kilometer teman-teman. Jadi tinggal satu putaran ya udah 1 kilo. Kalau pengen 10 kilo ya berarti 10 putaran gitu. Nih. Tapi lihat nih. Ini adalah trek sebelah selatan, sebelahnya sawah-sawah gitu teman-teman. Kalian lihat pusatnya udah kelihatan lagi dari jauh kan. Keren kan teman-teman, Telaga Wahyu. Nah ya teman-teman, ini adalah pintu masuknya ya, pintu masuk Telaga Wahyunya. Tadi di sini waktu aku pertama kali datang tuh masih kotor banget ya, tapi sama mas-masnya udah disapu dalam waktu 1 jam bersih. Jadi aku udah jalan 1 jam lebih teman-teman ya. Jadi ini lihat jalan masuknya tuh menanjak banget. Nah seperti ini. Ini adalah sisi timur. Trek sisi sebelah timur, welcome areanya ya, seperti itu. Kita lihat. Jadi di sini teman-teman mau datang sepagi apapun selalu ada ya sudah mancing. Heran. Jadi serius nggak pernah kosong yang mancingnya. Ini Telaga Wahyu. Nah seperti itu. Ini ya. Tuh spot mancing-mancingnya, ada perahu bebek di situ, ya kan? Nah di sini juga ada warung kopinya yang katanya juga 24 jam bukanya teman-teman. Nih dari aku datang udah buka ini tadi. Nah di situ juga ada di sana ya. Kita lihat itu di depan. Itulah. Tuh teman-teman lihat tukang mancing itu sudah ada sepagi ini. Tuh seperti itu. Ini 24 jam dengar kabarnya sih ini ya, melayani si tukang mancing. Nah ini teman-teman, ini ada wajah cak-cakan karena sudah berapa ya, aku jalan tadi udah 7 km teman-teman, udah cak-cakan dulu. Nah kita lihat, biasanya aku masuknya tapi lewat sini teman-teman. Sini tuh jalannya agak sulit, tapi lebih enak untuk keluar masuknya gitu, masuk ke jalan rayanya atau jalannya lurus daripada yang jalan terjal tadi. Nah ini aku ada di sisi sebelah timur ya. Nah di sini ini aku startnya. Nah jadi hitungan kilometernya aku pindahnya di sini teman-teman. Itu ya. Nih istirahat mbak. Ya, etapa ke-7 kita go. Ada masjidnya. Alhamdulillah aku tadi di sini datang pertama kali teman-teman. Mbak-mbaknya yang di belakang aku udah tumbang istirahat ya. Tapi kalau untuk kalau aku nanti istirahat itu untuk jalan lagi kaki terasa pegel. Makanya aku berapapun jauhnya jalan, aku nggak mau istirahat, langsung terus. Intinya gitu deh, istirahat. Aduh, becek. Ini kita udah di sisi selatan lagi teman-teman, yang jalannya becek. Kalau kita istirahat,
Ya tuh untuk angkatan lagi tuh capek. Jadi ya semoga bisa mencapai target hari ini. Kita ketemu lagi tuh mbak-mbaknya. Targetnya berapa? Nanti aja kalau udah mencapai aku spill deh. Ini masih diusahakan, oke? Mari mbak. Oh, sudah mulai ada sinar matahari teman-teman. Syukurlah. Oke, kita lanjut jalan lagi. Kita melewati pesawat lagi sama air terjun kecil tadi ya. Jadi teman-teman, biasanya aku 1 kilo itu butuh waktu 15 menit untuk jalan di awal-awal ya. Tapi biasanya nanti kalau udah di atas 3 km itu jalannya lebih cepat lagi ya. Kalau dari aku sendiri, mending kita jalannya nyantai pelan-pelan ya. Karena kalau kita tuh jalannya cepat, biasanya nanti setelah jalan-jalan itu kerasa capeknya banget ya. Tapi kalau kita jalannya nyantai, ini kita lihat bagus kan. Seperti itu ya. Kalau kita jalannya santai, ya memang waktu tempuhnya memang sedikit agak lama, tapi sedikit aja ya. Tetapi nanti setelahnya itu kita nggak terasa capek-capek banget teman-teman. Seperti itu. Ini paling sukanya etapa sini nih, pemandangannya paling bagus. Kita melewati tadi ya air terjun kecil. Kemudian untuk spot yang telaganya itu juga paling bagus dari sisi sini teman-teman. Kemudian kita bisa ngelihat kendaraan yang lewat ya. Jadi itu teman-teman yang jauh itu ya, yang jauh itu jalan raya. Dan kita ada di bawahnya loh ini. Tuh yang jauh itu ya, itu jalan raya. Jadi kita kalau ada bis atau kendaraan lewat tuh kita bisa ngelihat. Nah kebetulan nggak ada yang lewat. Nanti kalau lewat aku spillin ya. Jadi gitu teman-teman ya. Aku paling favorit ini di trek sebelah barat ya. Spot pemandangannya paling bagus, jalanannya juga paling enak lah. Seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat kan itu ada yang lewat. Nggak begitu kelihatan sih teman-teman. Nanti deh kalau ada bis lewat ya. Itu mbak-mbaknya yang tadi bareng aku udah nyerah teman-teman. Aku udah masuk ke etapa 8, tidak menyerah dan belum istirahat sama sekali. Semangat. Nah senangnya kayak gini nih teman-teman. Ini adalah ibu kedua yang pagi-pagi udah membawa rumput. Seneng kan lihat pemandangan kayak gini kan ya. Oke. Kita masuk ke etapa ke-8 teman-teman. Alhamdulillah belum merasa capek. Ini bisa dilihat nih, sepatunya penuh dengan lumpur teman-teman ya, karena memang ini treknya sisa hujan semalam ya. Apalagi trek yang selatan ini, aduh lumpur semua. Ini teman-teman, ini aku lewat trek yang selatan ya. Ini pemandangannya bagus kan, telaganya tuh. Pemandangannya oke. Tapi yang trek selatan ini yang jalanannya agak ada kotornya ya. Jadi di sini aku udah nggak punya teman-teman. Tadi ada 4 yang udah nyerah. Tinggal sendirian nih. Aduh, hati-hati. Ada genangan air. Dan di sebelah sini nih tuh selalu ada bunyi teman-teman. Nggak tahu bunyi apa itu tiap kali lewat sini. Yes. Lanjut teman-teman. Nah, matahari sudah mulai bersinar. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang kebiasaannya orang-orang jalan-jalan itu memang sendiri-sendiri ya. Ada yang temen tuh hobinya jalannya
melewati trek yang terus gitu loh teman-teman. Jadi meniti trek yang panjang gitu. Tapi kalau saya sendiri sih lebih suka trek yang di satu tempat tapi kulakukan berulang-ulang. Nah, tujuannya gini. Kalau kita ini menurut aku loh ya. Kalau kita tuh jalannya di satu area dan kita ulang-ulang, kita tuh jaraknya bisa dapat maksimal dengan tenaga yang lebih kecil, dengan waktu yang lebih cepat. Jadi menurut aku lebih efisien gitu loh. Aku pernah mencoba jalan-jalan keliling, misalnya keliling desa gitu ya, bukan kok aku keliling di satu tempat gitu ya. Nah, itu yang aku rasakan, aku capeknya dapat ya kan, karena kan jalannya berubah-ubah gitu ya, kadang naik tahu turun, kadang nggak halus gitu. Kita butuh waktu lama, jaraknya nggak begitu panjang, terus capek gitu, capeknya lebih capek. Nah, menurut aku kalau kita tuh ada di satu titik seperti ini, kita keliling berapa kali gitu, lebih efisiennya tuh kita udah hafal treknya gitu teman-teman. Jadi waktu itu kita bisa minimalisir ya, jaraknya kita bisa maksimal juga. Terus kalau menurut aku capeknya nggak terlalu gitu loh. Jadi kalau olahraga jalan-jalan, aku lebih suka yang seperti ini ya, bukan jalan-jalan ke jalan yang jaraknya jauh gitu, enggak, tapi di satu area, tapi aku jalannya muter-muter seperti itu. Jadi lebih efisien dan nggak begitu capek. Begitu teman-teman ya. Ini adalah trek sebelah barat yang aku suka banget ya, suka banget. Pemandangannya bagus ya kan, treknya juga keren. Ini lampu-lampu, bisa nggak ya suatu malam nanti, suatu saat nanti malam jalan-jalan ke sini. Tapi horor juga sih, nggak berani kalau sendirian. Yuk, kita mau menyelesaikan etapa ke-8 nih. Nah, ini spot yang paling menarik teman-teman. Tadi sebenarnya sudah ada langit biru, tapi tiba-tiba mendung lagi. Spot terkeren dari Telaga Wahyu. Jadi kita masuk etapa ke-9 nih teman-teman. Satu tips dari saya, kalau kamu pengen konsisten jalan-jalan, maka kamu harus berani sendirian ya. Jadi ketika kamu biasa jalan bareng teman-teman, itu untuk jaga konsisten itu sulit. Kenapa? Karena untuk menyamakan kesibukan, waktu luang ya, sama yang moodnya dengan teman-teman kita kan sulit ya. Jadi kalau kita tuh biasa atau bisa berangkat sendirian, itu akan menjaga konsistensi kita ya. Kenapa? Karena kita bisa kapanpun berangkat ya kan. Setiap hari, setiap kita mood, setiap kita luang, tanpa harus janjian atau menyesuaikan dengan orang lain. Nah, itu tips dari aku supaya kamu konsisten ya buat jalan-jalan. Ini pohon cemara juga keren ya kan. Spot yang paling aku suka, ada pohon randu yang tadi keren. Mulai ada kupu-kupu teman-teman, keren. Mendung lagi tuh, bapak-bapak pencari rumput. Baru dapat satu bapak-bapak teman-teman. Tadi yang ibu yang lebih pagi, aduh, memang vibe-nya menyenangkan sekali. Dan ini kita memasuki 10 km. Sudah lumayan terasa dan sudah ada cahaya matahari lagi. Oke, kita selesaikan putaran yang ke-10. Lanjut. Nah, ini teman-teman pesona trek sebelah utara. Cantik bunga-bunganya ya kan.
Tapi walaupun di sela-selanya ada rumput sih. Keren. Sisi utara teman-teman, sisi utara. Bunga-bunga kertas yang cantik, warna-warni. Sudah mulai kering. Hampir kejeblos ke tanah teman-teman. Ini kubu-kubu. Teman-teman, kita menuju ke detik-detik menuju 10 km. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Yes. Alhamdulillah bisa memenuhi target hari ini. Yes teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan target yang saya tentukan sendiri sih. Ya, jadi targetnya hari ini memang jalan-jalan di Telaga Wahyu atau Telaga Wurung sejauh 10 km. Dan ini bukan hal yang mudah teman-teman. Momen ini akan sulit terulang. Kenapa sulit? Karena ini tadi kita terbantu dengan adanya cuaca ya. Saya datang ke sini dan cuaca mendung, sehingga ini tadi 10 km bisa ditempuh dengan waktu 1 jam berapa ya tadi, 23 menit kalau nggak salah nggak ya? Ya nanti kita lihat di videonya lah. Ini alhamdulillah ya, jadi belum tentu kita kedepannya bisa ada momen yang sebagus ini ya, dimana kita bisa mencapai target yang aku tentukan sendiri ya. 10 km itu lumayan buat saya, dan ini adalah trek terpanjang, trek terlama dan trek terpanjang ya. Syukurlah bisa memenuhi itu tadi ya, karena saya bersyukur karena itu tadi salah satunya faktor yang paling utama adalah faktor cuaca ya. Kalau cuacanya nggak seperti ini saya kira mustahil ya bisa tercapai 10 km, karena gimana ya, aduh ya emang sulit teman-teman. 2 jam toh, bukan 1 jam, 2 jam lebih, 2 jam 23 menit, bukan 1 jam tapi 2 jam 23 menit ya. Itu kalau kita lakukan di sore hari itu juga akan sulit ya, karena kita pasti akan kepentok dengan maghrib ya. Kalau kita lakukan pagi hari kita nanti akan ketemu panas dan itu nggak akan kuat gitu loh. Nah itu lihat kita itu tukang mancingnya udah pada datang. Tadi waktu aku kesini baru 1 orang aja ya. Ya jadi segitu dulu teman-teman. Ini adalah momen langka yang mungkin akan sulit terulang karena itu tadi faktor cuaca. Terima kasih sudah menyimak video saya. Walaupun agak mustahil, itu lihat mobilnya teman-teman tadi yang aku janjikan tadi ya. Itu jauh tadi kita jalan-jalannya di bawah itu, yang jalan yang dilalui mobil itu tadi. Ya. Jadi gitu ya, mungkin kita lain kali bisa bikin mini vlog lagi tentang jalan-jalan kita. Oke, selamat pagi menjelang siang, salam sehat, wassalamualaikum, sampai ketemu teman-teman lain kali, dah.